Siapakah yang menjadi sukarelawan untuk menjadi coach? Silakan Pak Yon ya. Jadi Pak Yon yang akan menjadi coachnya saya. Ya, Daripada nggak ada yang ngacung, Pak. ya. Ya Pak Yon bertindak seolah-olah menjadi coach saya gitu ya. Ya nanti Pak Yon silakan bebas aja Pak ya. Jadi nggak ada beban. Namanya kita kan lagi simulasi aja. Topiknya Oke, bebas. oke. Ya selamat pagi Pak Yon. Gimana kabarnya nih Pak Yon pagi hari ini? Pagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yon kemarin sempat ngubungin saya nih Pak nih. Kira-kira pagi ini Pak Yon mau bicarakan tentang apa nih Pak nih? Dalam kesempatan pagi hari ini Pak nih. Topiknya apa nih Pak nih? Iya, ini Pak, kemarin saya sengaja menghubungi Bapak untuk konsultasi lah atau ngobrol bareng dengan Bapak terkait persoalan-persoalan di sekolah saya, Pak. Hmm, persoalan Iya, konsolnya Pak ya. iya. Hari ini terus yang pengen Bapak dapatkan setelah kita selesai pembicaraan. Nah, nanti yang pengen Pak Yon dapatkan apa nih dari pembicaraan kita nih Pak nih? Terkait permasalahan sekolah ini Pak nih, persoalan sekolah ini. Eh, pengen mendapatkan gambaran pemecahan masalah mungkin. Pengen dapat solusi terbaik untuk saya, untuk rekan-rekan saya di sekolah, dan untuk sekolah secara keseluruhan. Oh gitu. Kalau sekarang situasinya di sekolah seperti apa sih Pak? Kalau boleh cerita nih Pak nih situasi-situasinya. Baik, yang pertama, eh, guru-guru saya kadang ada yang telat datang, ada yang sering izin, ada yang eh, sering tidak datang tanpa alasan. Kemudian yang kedua, situasi keamanan sekolah yang eh, sedikit terganggu karena banyak orang-orang yang tidak berkepentingan hilir mudik dengan bebas ke lingkungan sekolah. Itu mungkin. Ya, Pak Yon, ini kan kita waktunya terbatas gitu ya. Dari sekian permasalahan ini, kira-kira kita mau fokuskan ke yang mana nih Pak Yon, supaya bisa kita bahas secara lumayan tuntas. Baik, terima kasih. Terkait kondisi guru yang sering izin, Pak, yang sering izin. Sering izin ya. Ya, Pak Yon, kalau guru-guru sering izin ini, kalau Pak Yon melihat mereka, ini ada berapa guru Pak maksudnya yang sering izin ini? Iya. Ada kisaran 3 sampai 4 guru lah dari 10 guru seperti itu. Oh, tiga, tiga atau empat dari 10 guru sering izin ya Pak ya? Ya. Ya, ya. Izinnya tuh seperti apa Pak, kalau boleh tahu nih Pak nih? Biar saya ada gambaran sedikit. Baik. Izinnya selalu lewat WA, izin nggak berangkat, kadang eh, eh, terkesan mendadak begitu. Besok tidak berangkat, malamnya atau pagi hari subuh baru ngasih kabar begitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini Pak nih, kalau guru-guru Bapak yang 3-4 orang ini sering lewat WA izin gitu ya, terus juga sering apa namanya mendadak gitu ya. Itu kalau menurut Pak Ion, faktor-faktor apa sih yang Bapak ngelihat bisa terjadi seperti itu gitu sama beliau-beliau itu? Baik. Beberapa faktor yang menjadi alasan mereka. Yang pertama, ada punya anak kecil yang baru lahir, sehingga eh, banyak kendala terkait waktu antara ngurus anak dengan yang lainnya. Ada juga yang mengantar anak sakit ke puskesmas, ada juga yang karena ada keperluan lain selain itu, begitu. Selain itu Begitu. apa lagi Pak? Ya, ada keperluan lain, contoh memiliki kegiatan sampingan, jualan online sehingga pagi-pagi harus nganterin ordernya gitu, seperti itu. Oh, jadi punya anak kecil gitu Pak ya? Punya anak Ya, kecil, kemudian kesulitan mengatur anaknya waktu, sakit. dan ada juga antar anak ke puskesmas.
Dan juga yang Ya, terakhir juga ada keperluan lain ya, ada yang memang menjalankan kegiatan sampingan gitu ya, keperluan betul, betul. bisnis seperti itu gitu ya. Nah, eh, yang membuat guru tersebut melakukan kegiatan sampingan itu apa Pak Yon ya? Baik. Eh, mungkin dan memang ini tidak dipungkiri, penghasilan dari sekolah minim dari harapan, Pak. Karena sekolah belum mampu memberikan kesejahteraan yang sesuai harapan, karena terkendala keterbatasan anggaran uang BOS, tidak ada sumber lain, sehingga guru tersebut melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin seperti itu kalau hasil obrolan. Iya, 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 iya. Nah, ini kalau kalau yang tadi kan mengantar anak-anak gitu ya, anak ke puskesmas gitu ya. Nah, ini kalau yang ini gimana nih Pak Yon nih? Ini seberapa sering nih yang seperti ini nih? Iya, saya selaku kepala sekolah selalu husnuzon, walaupun memang nyata gitu anaknya memang sakit, panas dan lain-lain dibawa ke puskesmas. Tetapi kadang-kadang dirasa hampir tiap minggu begitu, hampir tiap minggu. Apa tiap minggu sakit? Mungkin mungkin kudrat iradat Allah bisa iya gitu. Tetapi apa ya? eh, Kadang-kadang rada rada diragukan begitu. Ya, nah kan kalau memang ini kan hampir tiap minggu ya Pak ya. Ya, Jadi betul. tiba-tiba kadang-kadang hampir diragukan gitu ya. Nah, ini apa yang membuat Pak Yon jadi kadang-kadang berpikir hampir diragukan ini Pak nih? Ada apa nih berpikir seperti itu? Ya, ya itu karena rutinnya itu tiap minggu, masa sakit tiap minggu begitu. Gitu, Pak. Nah, kan ini menjadi pertanyaan ya Pak ya. Tapi ini terjadi. Betul. Kalau menurut ya yang Bapak rasakan lah sebagai kepala sekolah di sana gitu ya. Apa yang paling memungkinkan itu terjadi Pak? Ini kan hampir tiap minggu gitu ya Pak ya terjadi Ya. gitu ya. Nah, kadang diragukan. Tapi kan Bapak yang ada di sana kelihatannya menurut Bapak lihat di sana itu apa sih yang mungkin menyebabkan itu terjadi gitu? Iya, kalau saya lihat mungkin yang pertama, mungkin iya itu terjadi, iya itu terjadi gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua, karena rutin tiap minggu, ada kemungkinan saya selalu welcome ketika teman-teman apa izin apa monggo lah tidak diambil pusing silakan kalau memang benar begitu. Sehingga saya curiga seolah-olah ini dimanfaatkan begitu. Iya, Oh iya. iya ya. Karena welcome ya Pak ya kalau ada yang izin jadi setiap minggu jadi kok merasa seolah-olah dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Betul. Selain itu apalagi Pak yang membuat itu memang betul-betul terjadi tuh seolah-olah jadi tiap minggu itu Iya. rutin ada yang izin itu. Kemungkinan yang kedua, eh, ada persoalan keluarga juga mungkin. Ada persoalan keluarga yang mengharuskan yang bersangkutan mungkin sering izin seperti itu. Hmm. Iya. Persoalan keluarga bagaimana Pak? Iya, persoalan persoalan keluarga yang bersifat private lah. Seperti itu ketika diajak ngobrol ya belum terbuka begitu. Tapi saya curiganya ke arah sana. Ya. Tapi kalau kalau Pak Yon melihat gitu ya atau merasakan yang paling Bapak Yon rasakan memang menjadi faktor penyebab itu yang mana Pak? Iya, kalau saya sebagai pimpinan di sini, yaitu faktor yang tadi Pak, yang seolah-olah apa ya, memanfaatkan apa namanya, kemudahan saya untuk meminta izin begitu, Hmm. seperti itu. Jadi Karena saya tidak mempersoalkan dia minta izin lewat WA apa dan lain-lain gitu, yang penting ada kabar, seperti itu bagi saya. tidak mempersoalkan lewat WA, yang penting ada kabar gitu ya, welcome gitu ya Iya, Pak Yon. Nah, Pak Yon, harusnya kalau situasi yang seperti ya situasi yang idealnya gitu ya, situasi yang Pak Yon harapkan itu maunya seperti apa gitu ya? Maunya seperti apa Pak? iya,
dari awal saya sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa ketika ada keperluan yang urgent, ada hal-hal yang bersifat tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diwakilkan, saya mempersilahkan dengan catatan satu, mengisi buku izin keluar atau buku izin tidak masuk begitu. Kemudian yang kedua, ketika sakit menyertakan surat sakit dari dokter atau keterangan dari dokter, seperti itu. Atau yang ketiga, ketika mau keluar bawa surat izin keluar yang ada di sekolah, seperti itu. Tetapi lagi-lagi mungkin karena dianggap cukup lewat WA, ya akhirnya selalu lewat WA, kabarnya begitu. Berarti semestinya harus ada apa, Pak? Lagi. Sepertinya, bukan sepertinya, semestinya harus ada buku yang standby, dan itu sudah dilakukan. Buku ada, buku izin dan lain-lain gitu. Surat disediakan, tetapi mungkin karena enggan mengisi atau apa namanya, dianggap nggak terlalu penting mungkin gitu, atau memang emergensi juga mungkin seperti itu husnuzon saya. Ya. Nah, ini kan menarik, apa yang membuat mereka itu, Pak, sepertinya jadi enggan mengisi, emergensi, nggak terlalu penting itu. Kalau Pak Ion melihat mereka itu punya pemikiran seperti itu tuh, itu ditimbulkan karena apa, Pak? Kelihatannya. Iya, mungkin sikap saya yang terlalu longgar kayaknya sih, Pak. Selain itu, Pak? Eh, saya tidak terlalu mempersoalkan hal-hal seperti itu. Yang penting tugas ke anak selesai, yang penting tugas sekolah selesai. Itu mungkin seperti itu. Nah, kan ini kita berbicarakan tentang ada yang sering izin gitu ya. Jadi, berarti Pak, kalau kita bicara ideal, Pak, namanya ideal itu kan ideal ya, Pak ya. Berarti idealnya Pak Ion itu apa dong, Pak? Harusnya, idealnya. Idealnya mungkin saya harus tegas, keras, harus menunjukkan power sebagai seorang kepala sekolah. Tapi jujur saya belum bisa seperti itu, Pak. Hmm. Belum bisa seperti itu karena saya ingin menanamkan sebenarnya kesadaran diri begitu. Oke. Ingin menanamkan kesadaran diri, Pak ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau seberapa tingkat kesadaran dirinya, Pak, kalau dari mereka yang berempat itu, Pak? Kalau Bapak ngelihat Ya, skala 1 sampai 10 deh. kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ya baru 7 lah, Pak. Nah, ini kalau Pak Ion menyampaikan ini 7, latar belakangnya apa menyampaikan 7? Iya, dari jumlah 10 orang ada 3 yang seperti itu, makanya saya ambil 7 gitu, seperti itu. Oh, maksud saya gini, dari 4 orang tadi itu, 3 atau Iya. 4 orang tadi itu tingkat kesadarannya itu untuk melakukan yang tadi ya, mengisi itu segala Oh, macam. iya, iya. Itu nilainya berapa, Pak, kalau Bapak kasih 1 sampai 10 ya? Yang 3, 4 7, orang 7, 7 ya. Nah, 7. maksud saya, apa yang membuat Pak Ion menilai 7 ke mereka berempat atau bertiga ini gitu? Iya, karena belum sesuai dengan harapan saya, belum sesuai dengan harapan saya. Harapan Pak Ion seperti apa yang idealnya? Kepada yang bertiga atau berempat orang? Ya, harapan saya, satu, ketika izin tidak masuk sekolah, maka buatlah surat izin dan mengisi buku izin yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, ngasih kabar sehari sebelumnya paling tidak, kecuali yang emergensi banget begitu. Kemudian yang ketiga, selalu berkabar kepada teman-teman yang lain agar ketika tidak hadir, sekolahnya kelasnya bisa ditanggulangi oleh rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Kan baru 7 ya, Pak ya, tingkat kesadarannya, 3 atau 4 orang ini.
Nah, tapi juga kan tadi belum semuanya mau mengisi segala macam gitu ya. Nah, sekarang tingkat kesadaran yang Bapak inginkan terhadap 3 atau 4 orang ini sebetulnya ingin ada di angka berapa? Kan tadi baru 7 ya, Pak ya? Bapak ingin ada di angka berapa tingkat Ya. kesadaran atau 4 orang tadi itu? Baik, baik. Idealnya angka 10, tapi paling tidak ya 9 lah. Paling tidak 9 gitu. Nah, sekarang kalau ingin paling tidak 9, berarti harus ada apa lagi Pak idealnya, Pak? Iya. Eh, mungkin langkah saya harus lebih intens lagi mengadakan briefing, mengadakan rapat, dan kemudian saya harus lebih menekankan lagi, lebih tegas lagi, lebih keras lagi untuk mengingatkan hak dan kewajiban mereka, seperti itu. Wow, lebih tegas, lebih keras. Ini bayangannya seperti apa, Pak? Maksudnya kan sebenarnya kan sudah dicoba, tapi kalau ingin lebih tegas dan lebih keras ini bayangannya yang seperti apa, Pak itu? Iya, yang semula dianggap longgar karena cukup dengan katakanlah berkabar lewat WA Group, maka untuk saat ini mungkin ke depan dilarang minta izin lewat WA Group. Oh, Paling tidak telepon langsung atau japri setelah mengabari sehari sebelumnya, setelah mengisi surat izin dan mengisi buku izin yang telah disediakan. Seperti itu. itu yang pertama ya, Pak ya, bentuk ketegasannya yang berikutnya. Terus yang lainnya apa lagi, Pak? Yang bentuk ketegasan yang lainnya yang berbeda dengan sebelumnya? Yang kedua, memberlakukan ada reward dan punishment. Begitu. Ada reward dan punishment yang mendidik lah. Yang mendidik dari kepala sekolah kepada rekan-rekan yang lainnya di sekolah. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup ya? Oke. Em, apa Pak yang terpikir untuk Bapak lakukan ke depannya, Pak? Setelah ya tadi kan ada yang tadi ya yang Bapak Iya, betul, betul. sampaikan barusan dua. Ya, yang terpikir ke depan mungkin satu, saya harus introspeksi diri ke dalam, harus mawas diri, merenungi diri, karena sebagai pemimpin katakanlah itu harus penuh dengan teladan dan uswah yang baik. Mungkin selama ini apa yang saya lakukan belum menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Harus lebih memperhatikan kesejahteraan mereka sehingga mereka lebih mengutamakan sekolah daripada yang lain. Itu. Ya, kalau misalnya yang barusan sudah dilakukan semua, Pak, gitu ya. Nah, ini akan seberapa menjamin bahwa izin-izin itu akan jadi berkurang, Pak? Ini insya Allah perkiraan saya secara pribadi akan menaikkan dari level yang tadi. Paling tidak masuk di angka 8,5 atau 9, begitu. Oke. Kalau sudah 9, udah seberapa sesuai harapan Pak Ion, Pak? Masih kurang setitik lagi ke 10. Masih Oh, kurang satu lagi. bedanya 9 dengan 10 apalagi Pak sebenarnya kalau dari apa yang Pak Ion bayangkan? Oke. Kalau 9 mungkin A, kalau 10 A plus begitu. Apa tambahannya, Pak? Yang maksudnya yang Pak Ion harapkan juga ya di 10 itu? Iya, betul, betul. Harapan dari teman-teman ketika sudah mencapai angka 9 dan 10, mungkin itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman istiqomah dalam disiplin, kemudian tinggi dedikasinya, kemudian tinggi loyalitas dan integritasnya kepada sekolah. Mungkin seperti itu. Nah, ini saya akan lebih dalam lagi karena kan tujuannya untuk kepada tindak lanjut. Kalau Pak Ion secara pribadi, bagaimana Pak Ion meyakinkan diri sendiri untuk itu bisa terjadi? Oke, sekali lagi bahwa saya sebagai manusia biasa yang diberi anugerah akal budi dan akal sehat, kemudian punya hati, maka insya Allah ke depan dengan
selalu berharap kepada Allah, maka akan dilakukan hal-hal yang sekiranya membuat teman-teman berubah seperti itu. Dan berawal dari diri sendiri, berawal dari memperbaiki diri sendiri seperti itu. Ya Pak, berarti langkah yang paling pertama yang akan dilakukan berarti apa Pak Yon yang akan terpikirkan? Eh, Yang paling sederhana aja Pak ya, yang paling pertama, yang paling sederhana. yang paling sederhana mungkin lebih mengoptimalkan pengawasan melalui buku absensi izin dan surat keluar Hmm. seperti itu. Rencananya Pak Yon pengennya kapan Pak? Itu pengen diwujud nyatakan. Mulai saat ini dari yang terkecil dan mulai dari diri sendiri. Luar biasa. Nah, gimana Pak Yon? Apa yang didapatkan dari Alhamdulillah. Saya sekarang sudah mulai ada gambaran Pak tentang coaching itu. ya. Sudah mulai Kesimpulannya ada apa, Pak? gambaran. Kesimpulannya Pak sebagai sebelum kita tutup hari ini pembicaraan Oke. hari ini. Kesimpulan terkait yang tadi atau kesimpulan proses coaching, Pak? Ya, tentang Bapak kan ingin supaya absen-absen itu kan kita bicara fokus. Oke, baik. Kesimpulannya, ketika menghadapi segala persoalan, maka dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dan selalu percaya diri bahwa ke depan akan terjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk merubah sesuatu perlu trik, perlu cara, perlu strategi. Dan paling utama adalah mulai dari diri, mulai dari yang terkecil, mulai saat ini juga. Itu mungkin kesimpulan saya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Yon, Bapak-Bapak.